Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan mengisahkan kisah pendeta menafsirkan mimpi Abu Bakar hingga beliau masuk Islam. Pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan 3 tahun masa-masa periode dakwah pertama, Abu Bakar kala itu dipanggil Atik, tidak berada di Mekah. Ia sedang melakukan perjalanan dagang ke Suriah. Selama dia di sana, ia bersahabat dengan rahib-rahib dan pendeta-pendeta yang masih memegang keyakinan agama Ibrahim AS. Abu Bakar mendapatkan berita tentang mengenai akan datangnya seorang Nabi. Abu Bakar mendengarkan berita dari para ahli kitab ini, baik yang di Mekah maupun yang di Suriah. Bahkan seorang Nabi akan muncul di Mekah, yaitu sebuah negeri yang terdapat Ka'bah di dalamnya. Suatu malam di Suriah, ketika urusan dagangnya sudah selesai, beberapa hari menjelang kepulangannya ke Mekah, Abu Bakar bermimpi. Dilihatnya, bulan telah meninggalkan tempatnya di ufuk timur, turun di Mekah. Kemudian ia terpecah-pecah, tersebar ke seluruh bangunan dan rumah-rumah. Keping-kepingan tadi kemungkinan bersatu kembali dan menjadi utuh seperti semula. Kemudian berdengar di bilik rumah Abu Bakar. Abu Bakar segera terbangun dari mimpinya, dan mimpi itu terus mengusik pikirannya. Maka ditemuilah salah seorang pendeta yang suci yang telah dikenalnya dengan baik, dan dia menceritakan mimpinya kepadanya. Wajah pendeta itu tampak berseri-seri. Lalu dia berkata kepada Abu Bakar, rupanya telah datang saatnya baginya. Siapakah yang engkau maksud? Tanya Abu Bakar. Apakah Nabi yang sedang kita tunggu-tunggu ini? Benar, ujar sang pendeta. Dan engkau akan beriman kepadanya dan akan menjadi orang-orang yang paling bahagia karenanya. Akhirnya pada waktu yang telah ditetapkan, pada waktu subuh rombongan Abu Bakar melakukan perjalanan pulang ke Mekah. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, mereka tibalah di Mekah. Di daerah perbatasan, Abu Bakar melihat orang-orang sedang berkumpul di ketinggian. Rupanya mereka hendak menyambut setelah melihat rombongannya datang dari kejauhan. Semakin Abu Bakar mendekat, semakin dia mendengar bahwa orang-orang itu sedang gaduh dan riuh membicarakan sesuatu. Ada apa gerangan? Abu Bakar bertanya-tanya di dalam hatinya. Perubahan apa saja yang terjadi di Mekah setelah sekian lama dia pergi? Setelah sampai, orang-orang itu menyambut Abu Bakar. Mereka kemudian saling berpelukan, sampai akhirnya salah satu dari mereka berkata, tidakkah tuan-tuan tahu, semenjak tuan-tuan pergi, orang-orang Quraisy tak dapat memejamkan matanya di waktu malam. Abu Bakar bertanya lagi, Quraisy yang malang, apa yang telah terjadi dengan kalian? Dia menjawab, Muhammad telah menaruh bara api di atas hidung mereka. Bara api? Kenapa? Apa yang telah terjadi? Abu Bakar bertanya lagi. Katanya Allah telah mengutusnya agar kita hanya menyembahnya dan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita. Mungkin karena waktu itu dakwah Nabi masih belum dianggap terlalu mengancam. Salah seorang di antara mereka yang suka berkelar menimpali, biarkanlah dia menghancurkannya. Memang telah lama sekali patung-patung itu berebut makanan dengan kita. Mereka menjadi semakin riuh dan gaduh kembali. Abu Bakar kemudian meninggalkan mereka untuk memasuki kota Mekah. Di Mekah, rombongan Abu Bakar disambut sekelompok kecil, orang-orang yang dipimpin oleh Amr bin Hisham, atau dikenal dengan sebutan Abu Jahal. Mereka saling berpelukan. Abu Jahal kemudian membuka pembicaraan.
apakah mereka telah menceritakan kepadamu mengenai sahabatmu, wahai Atik? Apakah yang engkau maksud itu Muhammad Al-Amin? Kata Abu Bakar, memang, yang aku maksud adalah anak yatim dari Bani Hashim itu. Kata Abu Jahal, engkau mendengar sendiri apa yang dikatakannya, hai Amr bin Hisham? Tanya Abu Bakar. Iya, aku mendengar dan semua orang pun mendengarnya, jawab Abu Jahal. Apa katanya? Katanya, di langit itu ada Allah. Dia mengutusnya kepada kita agar kita hanya beribadah kepadanya dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh leluhur kita. Apakah yang dikatakan bahwa Allah telah menyampaikan wahyu kepadanya? Benar. Tidakkah diceritakan bagaimana Allah berbicara dengannya? Katanya, Jibril mendatangi di Gua Hira. Mendengarnya, wajah Abu Bakar berseri-seri dan dengan tenang dia berkata, jika demikian maka benarlah dia. Mendengarkannya, kedua kaki Abu Jahal menjadi lemas. Bagaimana mungkin seorang pemuka Quraisy seperti Atik malah membenarkannya? Jawaban Abu Bakar tidak seperti yang diharapkan. Abu Bakar kemudian berjalan menuju rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya dan melepas lelah setelah perjalanan yang jauh. Setelah itu, barulah Allah menetapkan baginya suatu ketentuan yang pasti, sesuatu ketentuan yang pasti terjadi dan tak terbantahkan lagi. Sampai di rumah dan melepas rindu bersama keluarganya, Abu Bakar merenung. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Muhammad berbohong dengan pengakuannya sebagai Nabi? Maka batal sudah seluruh reputasinya sebagai Al-Amin selama ini. Tapi nuraninya lebih memilih mengatakan bahwa Muhammad tidak berbohong. Namun pertanyaan lagi muncul, apakah untungnya jika Muhammad mengaku dirinya sebagai Nabi? Bukankah Muhammad sendiri telah menyaksikan sebagaimana orang-orang meneriaki Zaid bin Amr bin Nufail, penganut agama Ibrahim yang sudah sepuh itu, meski dia tidak membawa agama baru? Apakah akibat yang akan diterima Muhammad setelah dia mengakui dirinya sebagai Nabi? Jika ini sekadar mencari sensasi, maka dia akan menerima hukuman-hukuman yang begitu berat dari orang-orang Quraisy. Hanya orang tidak waras yang mau menempuhkan jalan seperti itu. Namun pikiran Abu Bakar kembali lagi sosok Muhammad. Dia telah pernah berbohong. Dia tidak pernah berbohong. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pengakuannya sebagai Nabi. Dan dia orang yang sehat jiwanya. Jika semua prasangka terhadap kemungkinan keburukan watak Muhammad di atas tertolak, dengan demikian Abu Bakar menyimpulkan, pertama, bahwa itu adalah memang risalah yang harus dilaksanakan oleh pembawanya. Kedua, bahwa itu adalah tugas yang diberikan oleh penguasa mutlak yang tidak dapat dibantah oleh orang terpilihnya. Setelah sampai pada suatu kesimpulan, maka Abu Bakar melangkahkan kakinya ke rumah Muhammad. Setibanya di rumah Muhammad, Abu Bakar mengetuk pintu. Muhammad menyambutnya dengan wajah yang ramah. Kemudian dipanggillah Khadijah. Dia adalah Atik, hai Khadijah. Lalu terjadilah dialog di antara mereka. Benarkah apa yang disampaikan oleh orang-orang itu, wahai teman sebangsa? Tanya Abu Bakar kepadanya. Apa yang mereka sampaikan kepadamu, tanya Muhammad. Kata mereka, Allah telah mengutusmu kepada kami agar kami mengibadahinya dan tidak pernah bersekutunya dengan apapun juga. Dan apa jawabanmu kepada mereka, wahai Atik? Kataku kepada mereka, jika demikian maka benarlah dia. Mendengarnya, Muhammad kemudian berulai air mata dan memeluk Abu Bakar. Dipelukannya Abu Bakar lalu dicium keningnya. Muhammad lalu menceritakan kepada Abu Bakar mengenai peristiwa yang dialami di Gua Hira. Tidak ketinggalan dibacakan pula wahyu yang diturunkan kepadanya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia. Dialah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia
dengan perantaraan kalam. Dia mengejar kepada manusia apa yang telah dia ketahui. Quran Surat Al-Alaq. Sementara itu, Abu Bakar menundukkan kepalanya dan berkhidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap ayat-ayat Allah yang sedang dibacakan di depannya. Setelahnya, dia mengangkat kepalanya dan dengan kedua tangannya dipegang tangan Muhammad. Saya berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang benar dan terpercaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Dengan kesaksian ini, Abu Bakar telah menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Dia menerima tanpa ragu-ragu yang diceritakan Rasulullah SAW kepadanya, bahwa sesungguhnya tidak mengherankan jika Abu Bakar langsung menerima Islam, sebab dari sejak awal dia adalah sosok pemikir, meskipun secara diam-diam menilai bahwa penyembahan kepada berhala itu adalah suatu kebodohan. Mengenai masuknya Abu Bakar kepada Islam, pada lain kesempatan Rasulullah SAW bersabda, "Tak seorang pun yang pernah kuajak memeluk Islam yang tidak tersendat-sendat dengan begitu hati-hati dan ragu-ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafah. Dia telah menunggu-nunggu dan tidak ragu-ragu ketika aku sampaikan kepadanya." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.